Top 5 rekomendasi bunga KPR mulai dari yang paling nggak gue rekomendasiin. Nah, nomor 5-nya itu ada bunga floating. Nah, bunga floating ini berarti fluktuatif. Setiap tahunnya itu bisa berubah-berubah tergantung BI rate yang berlaku. Nah, ini cukup cukup menegangkan ya untuk kalau pilih bunga KPR yang kayak gini. Selanjutnya, yang nomor 4, bunga fixed and floating. Nah, ini berarti kan ada fixnya nih. Fixnya berapa tahun? Misalnya contoh 3 tahun fix dan di tahun keempatnya dia floating mengikuti BI rate kayak yang tadi. Cuman untuk floatingnya itu rata-rata mahal. Ya, kayak 11% sampai dengan ada juga yang 14%, tergantung banknya. Kalau bunga yang sekarang itu kan untuk KPR ya, biasanya tuh 3%, 4%, bahkan ada yang ngasih 2,an lebih persen, jadi 2,7%. Kalau floatingnya itu di belasan persen, gua rasa agak berat ya, karena itu sudah lebih dari 2 kali lipatnya bunga awal gitu. Jadi ya gue nggak terlalu merekomendasikan ini. Nanti yang ada ujung-ujungnya lu bakalan take over ke bank lain dan cari fix lagi, dan itu akan keluar biaya lagi kayak penalti dan lain-lain. Selanjutnya yang tengah-tengah nih, yang so aja itu ya, nomor 3 itu bunga fix selama tenor atau selama cicilan. Jadi kayak misalnya 10 tahun, 15 tahun itu benar-benar fix. Dari awal sampai dengan akhir bunganya fix. Tapi biasanya di awal itu udah besar. Jadi kayak 8% sampai dengan 10% biasanya ada bank yang ngasih gitu ya. Jadi selama cicilan itu bunganya udah fix dan cicilannya memang sudah tahu berapa. Sama kayak cicil cash tahap ke developer. Cuman ini lebih rendah karena mayoritas developer itu 4 tahun itu dia ngasih bunga itu ada bunganya juga ya, karena harganya beda. Ngasih bunga 10 sampai dengan 12% per tahun. Terus yang kedua, ini cukup rekomendasi. Bunga fix and cap. Nah, kalau fix and cap berarti ada fixnya ya, misalnya 3 tahun atau 5 tahun. Terus di tahun floatingnya itu ya tetap floating, cuman di cap. Jadi mereka udah jamin gitu loh. Kalaupun floating nggak akan lebih dari sekian misalnya. Jadi kalian udah bisa anjir-anjir. Kalau misalnya votingnya itu ternyata BI rate-nya lebih rendah daripada itu kan bagus. Tapi kalau lebih tinggi, dia nggak akan melebihi si batas cap-nya itu. Ini cukup rekomendasi untuk teman-teman yang mungkin ada rencana untuk melunasin. Ya, jadi awalnya kecil, nah nanti juga gue kayaknya akan lunasin deh, tunggu rumah yang lama laku atau misalnya ada proyek yang gede segala macam. Terus yang paling rekomendasi tentunya nomor 1 itu bunga fix berjenjang. Fix berjenjang ini bunganya sudah pasti dari awal sampai dengan akhir, tapi di awalnya itu kecil. Ya, kenapa sih kok gue rekomendasiin bunga ini, dan gue sendiri pun kemarin take over, gue ngambil bunga fix berjenjang ini. Satu, untuk teman-teman yang mungkin baru beli rumah, itu pasti keluar biaya cukup banyak. Untuk isi rumah, untuk bayar DP dan booking fee belum lagi kan. Terus habis itu bayar surat-surat kalau bisa dimintain di depan ya. Terus kemudian ada biaya akad juga ya kalau kita KPR. Nah, awal-awal punya rumah itu udah pasti keluar biaya banyak. Jadi dia kalau misalnya dari awal udah gede, takutnya berat kan. Kalau udah nanti berjenjang atau bunganya itu naik dan cicilannya naik setelah tahun ketiga atau tahun kelima, kan itu lebih memudahkan. Kita at least sudah lebih siap tahu lah gitu. Nah, dari penjelasan gue tadi, antara 5 bunga KPR itu, kira-kira kalau lu bakal pilih yang mana?